Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesu Nafis Marsuki, NIM 18165024. Saya dari Prodi TI semester 5. Saya akan menjawab pertanyaan tugas dari Pak Gunawan, yaitu tentang MK, aplikasi dan perancangan web. Soal tugas yang pertama adalah apa itu W3C dan fungsinya. Apa sih W3C? Ialah singkatan dari World Wide Web Consortium, adalah badan dari W3 atau W3, World Wide Web atau WWW, dan bekerja untuk mengembangkan standar-standar untuk World Wide Web. Spesifikasi teknologi-teknologi utama yang dipakai sebagai basis utama web seperti URL, Uniform Resource Locator, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan HTML, Hypertext Markup Language, dikembangkan dan diatur oleh badan ini sendiri, si W3-nya sendiri. Fungsi W3C tersebut adalah untuk membangun spesifikasi atau standarisasi kode dalam pembangunan web, atau biasa disebut rekomendasi W3C, yang mana mendefinisikan protokol komunikasi seperti HTML dan XML serta masih banyak yang lainnya. Pertanyaan kedua adalah nomor 2. Mengapa menggunakan PHP? Kali ini saya akan menjawab tentang mengapa menggunakan PHP, menjawab dengan keuntungan PHP sendiri. Yang pertama adalah keuntungan PHP. Memiliki komunitas yang besar di setiap kota. Programmer web mana yang tidak mengetahui bahasa PHP? Semua programmer paling tidak pasti pernah mencoba PHP ini sendiri. Banyak sekali website yang menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi web atau websitenya. Yang kedua adalah keuntungannya mudah dipelajari. Keuntungan PHP sendiri adalah mudah dipelajari. Maksudnya mudah dipelajari di sini adalah PHP mudah diinstal dan dikonfigurasikan, membuatnya menjadi bahasa pemrograman tingkat entry level yang masih basic ya, mudah untuk dipelajari. Yang ketiga, keuntungannya adalah pengembangannya yang cepat. Apa sih maksud pengembangan yang cepat? Membuat aplikasi menggunakan PHP jauh lebih cepat daripada mengembangkan aplikasi web menggunakan bahasa pemrograman lain. Banyak sekali tools atau boilers yang tersedia secara open source untuk bahasa pemrograman PHP. Hal ini mempercepat proses PHP ini sendiri dari start sampai dengan finishnya untuk proyek pembuatan web. Yang keempat adalah keuntungan PHP antara ringkas. Maksud saya ringkas di sini, bagi programmer web yang pernah mencoba bahasa ASP atau yang lain Java, mesti mengetahui betul apa sih enaknya menggunakan PHP, mulai dari proses install yang tidak perlu setting berlebihan, konfigurasi dengan database yang mudah, hingga proses pengembangan yang tidak memerlukan waktu kompilasi. Membuat PHP terasa sangat ringkas dan praktis, berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah maintenance mudah. Apa itu maintenance mudah? Keuntungannya, web yang menggunakan PHP berjalan, programmer dapat dengan mudah melakukan update. Maintenance itu adalah menunggu update dari software dengan mudah jika memang diperlukan, karena sifat PHP yang merupakan open source, atau juga si PHP yang merupakan interpreter. Aplikasi web yang dibuat untuk menggunakan PHP dapat dengan mudah di-upgrade versi PHP tanpa harus melakukan kompilasi ulang source code-nya. Yang keenam adalah tentang free dan open source-nya. Free dan open source-nya maksudnya adalah PHP merupakan sebuah open source dengan lisensi yang dikeluarkan oleh PHP Group, yaitu PHP License v3.01. Itu versinya. Inti dari lisensi ini adalah setiap pengguna program PHP bebas menggunakan PHP secara gratis tanpa harus memberikan royalti atau membayar apapun ke PHP Group. Namun tetap wajib menggunakan watermark atau lisensi, wajib mencantumkan lisensi atau
PHP yang dimiliki oleh PHP Group. Dengan kata lain, selama memakai program PHP tidak mengakui produk PHP adalah buatannya, maka penjual pilihan program yang menggunakan PHP diperbolehkan tanpa harus membayar lisensi apapun. Yang terakhir adalah keuntungannya, perkembangan pesat. Maksud dari perkembangan pesat sendiri, karena sifat PHP yang open source, banyak sekali bermunculan proyek open source besar yang menggunakan PHP seperti PrestaShop, WordPress, terus Drupal, dan lain-lain. Hal ini menjadikan keunggulan yang sangat besar bagi orang yang menguasai pemrograman PHP ini. Dengan sangat luasnya perkembangan PHP, maka kesempatan untuk bisnis atau bekerja pada bidang pemrograman PHP sangatlah luas. Hingga saat ini kemungkinan besar masih ada. Yang ketiga adalah pertanyaan, apa saja yang bisa dilakukan PHP ini? Apa sih yang bisa dilakukan PHP? Saya akan menjelaskan fungsi PHP tersebut. Fungsi PHP adalah membuat atau mengembangkan situs web. Tadi kan pertanyaannya, apa saja yang bisa dilakukan PHP? PHP bisa mengembangkan situs web statis atau situs web dinamis atau aplikasi web. Walaupun sebenarnya bukan hanya bahasa PHP yang bisa membuat web, banyak bahasa-bahasa lain seperti JavaScript, C++, atau yang lain dan lain-lain lah. PHP digunakan karena untuk membuat website dinamis bisa digunakan untuk menyimpan data ke dalam database, membuat halaman yang dapat berubah-ubah sesuai dengan input user, memproses form, dan lain-lain. Dalam membuat file PHP dapat digabung menggunakan tag HTML, dan ketika tanpa menggunakan tag HTML apapun disebut file PHP murni. Server menginterpretasikan kode PHP dan mengeluarkan hasilnya sebagai kode HTML ke browser web. Agar server mengidentifikasi kode PHP dari kode HTML, kita harus selalu menyertakan kode PHP dalam tag PHP tersebut. Kegunaan lainnya dari PHP antara lain adalah server-side scripting. Ini adalah area yang sangat ditargetkan dalam bahasa pemrograman PHP. Yang dibutuhkan agar ini bekerja itu PHP parser, web server, dan web browser. Yang kedua adalah command line scripting, desktop scripting. Itu Anda cari sendiri artinya kedua itu tersebut di browser banyak. Pertanyaan keempat adalah tentang bagaimana aturan penulisan PHP. Yang pertama yang paling basic adalah kalian harus mengetahui 4 cara ini. Yang pertama adalah case sensitivity, di mana itu perbedaan huruf besar dan kecil dalam PHP. Contoh adalah PHP tidak membedakan huruf besar dan kecil, case intensive. Untuk penamaan fungsi function, nama class maupun keyword bawaan PHP seperti echo, while, dan class, ketiga baris berikut akan dianggap sama dalam PHP. Hasilnya nanti akan dianggap sama. Yang kedua adalah penulisan baris perintah dalam PHP. Statement atau baris perintah dalam PHP adalah kumpulan perintah PHP yang menginstruksikan PHP untuk melakukan sesuatu. Baris perintah ini bisa terdiri dari suatu baris singkat seperti perintah echo untuk menampilkan teks di layar, atau bisa sesuatu yang lebih rumit dan terdiri dari beberapa baris seperti kondisi if atau kode perulangan atau disebut juga loop. Yang ketiga adalah karakter spasi dan tab dalam PHP. Secara umum, karakter spasi dan tab diabaikan ketika akan mengeksekusi kode PHP tersebut. Padahal itu mungkin penting untuk memecah sebuah statement menjadi beberapa baris atau menyatukan beberapa statement dalam sebuah baris yang panjang. Yang keempat, pasti kalian tidak asing lagi dengan menulisannya, yaitu tag pembuka dan penutup. Setiap bahasa pemrograman memiliki tag pembuka dan penutup sendiri. Kalau dalam PHP sendiri adalah tag pembukanya dengan kurang dari tanda tanya PHP, dan penutupnya adalah lebih dari tanda tanya lebih dari itu untuk penutupnya. Oke, kita ke pertanyaan kelima. Bagaimana sih konsep kerja PHP? Anda bisa mengidentifikasikan PHP tersebut dengan menggunakan APK liannya, misalnya kemarin APK SAM. Mungkin bisa. Saya akan menjelaskan konsep kerjanya dengan cara untuk membuat browser, sebuah browser ya intinya, untuk bahasa sebuah browser. Konsep dari PHP ini sendiri awalnya kita itu
dikasih permintaan dari si web server tersebut untuk permintaan HTTP, maksudnya HTTP di sini bukan hanya untuk file PHP saja, Mas. Yang bahasa yang lainnya juga bisa. Kemudian berdasarkan alamat atau URL browser mendapatkan alamat dari web server yang akan nanti jadi isinya web tersebut. Di sini nanti akan diisi oleh script PHP kalian, bukan hanya script PHP. Di sini mesin dari web server ini multifungsi, bisa digunakan untuk bahasa lain yang nanti intinya akan diubah, dieksekusi menjadi kode HTML. Kode HTML ini sendiri untuk apa? Kode HTML ini untuk memodifikasi browser yang Anda buat, yang nanti akan jadi hasil akhir Anda, browser tadi. Sekiranya itu jawaban dari saya, dari tugas dari saya. Apabila saya tadi berkata yang kurang pantas atau menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.